Di video kali ini kita akan mendengar kembali 3 janji Nadiem Makarim saat pidato di depan Presiden terkait proses penyelesaian ASN P3K. Namun apakah janji ini terbukti? Kita simak video Melawan Lupa Tagih Janji Nadiem Makarim. Walaupun ada berbagai macam ketidaksempurnaan dengan proses P3K ini yang kita ketahui bersama, Bapak Ibu, tahun lalu 300.000 guru honorer sudah diangkat menjadi ASN P3K. 300.000. Dan tahun ini 320.000 guru honorer akan diangkat menjadi P3K. Tapi saat ini memang banyak sekali tantangan terkait penempatan formasi. Banyak guru-guru yang sudah dinyatakan lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Pemdanya tidak mengajukan formasi, ada berbagai macam isu di lapangan dan saya sangat mengerti keresahan yang ada di banyak hati guru-guru. Untuk mengatasi hal tersebut, kami mendorong Pemda untuk mengangkat para guru yang sudah lolos seleksi agar bisa memenuhi kebutuhan formasi guru di setiap daerah. Dan kami juga telah menyiapkan rencana kebijakan terkait guru ASN P3K di tahun depan. Yang pertama Bapak Ibu, dan ini sudah diputuskan kolaborasi antara kami, Kemenpan-RB, Kemendikbudristek, Kemenpan-RB, dan Kemenq, dengan juga restu Pak Presiden. Terima kasih sekali Pak Presiden untuk dukungannya kepada guru-guru honorer. Jika pada bulan Maret tahun depan Pemda tidak mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusatlah yang akan melengkapi formasi tersebut. Poin kedua, kami telah berkoordinasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa anggaran gaji dan tunjangan guru ASN P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak boleh untuk kebutuhan lain di bidang pendidikan, hanya untuk guru P3K untuk tahun depan. Dan ketiga, anggaran bagi guru ASN P3K hanya akan ditransfer ke Pemda setelah guru-guru honorer tersebut diangkat, Bapak Ibu. Ini adalah 3 kebijakan yang akan mendorong dan mengakselerasi janji kami untuk memastikan kesejahteraan guru di negara ini terjamin. Nah, dari 3 janji itu, ada 1 janji yang berkaitan dengan pemenuhan formasi yang harusnya dilengkapi oleh pemerintah pusat yang tidak dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan khususnya. Jika yang terjadi demikian, maka wajar rekan-rekan yang berstatus P tidak akan mendapatkan penempatan karena formasinya adalah kurang. Nah, lalu bagaimana kebijakan tahun 2024? Ini kita lihat paparan Ibu Nunu pada salah satu acara webinar beberapa waktu yang lalu. Saya mohon maaf ya, jadi kalau sisa passing grade tahun 2021 itu 193.954 itu sudah bisa kita angkut. Tahun 2020 seleksi sebelumnya itu 131.000 sudah mendapatkan penempatan dan masih belum mendapatkan penempatan di tahun 2022. Ini kemarin ya, seleksi yang kemarin itu jumlahnya masih 62.000. Tahun ini alhamdulillah akan terangkut lagi dengan segala cara ya, karena kami memang prioritasnya di P1 dengan berbagai perpanjangan dan pembahasan yang sangat intens, maka 50.248 di seleksi ini sekarang yang sedang berlangsung ini akan mendapatkan penempatan. Saya senang sekali dan masih tersisa ini masalahnya 12.279. Dan ini adalah potensi akan kami tuntaskan di tahun 2024. Ini kan ditayangkan ya Bu ya, dalam YouTube ya Bu ya. Sekaligus bisa dibaca oleh guru-guru nih yang sekarang suka menghujat ya. Bahwa saat ini PGSD ya. PGSD itu, guru SD itu adalah guru yang paling kurang untuk P3K. Jadi yang P3K yang paling kurang dan guru yang pensiun yang terbanyak. Berbagai cara kita lakukan untuk bisa merekrut lulusan PGSD masuk PPG Prajabatan itu tidak pernah bisa memenuhi kuota. Sementara Bapak Ibu, ketika sudah jadi punya serdik, guru-guru matematika, bahasa Indonesia, IPS, semua itu bisa ngelamar guru SD.
Sehingga formasi SD itu diperebutkan oleh lulusan dari bidang studi yang linear untuk mapel SD. Mereka tidak mendapatkan pedagogi untuk mengajar SD. Sehingga untuk waktu tertentu hingga kuota guru kelas itu terpenuhi, kami berdiskusi dengan asosiasi guru PGSD untuk membuat lebar input PPG untuk PGSD. Daripada mereka tidak mendapatkan bekal pedagogi ke-SD-an, tiba-tiba ngajar SD, lebih baik mereka lulusan matematika, bahasa Indonesia itu belajar pedagogi untuk PGSD dan dia bisa menjadi guru SD sampai guru-guru kelas ini terpenuhi. Dan ini pun juga berlaku untuk P3K. Sehingga sekarang guru-guru bahasa Inggris itu sudah kami linearkan dengan SD. Guru BK sudah linear dengan SD. Supaya apa? Teman-teman yang oversupply, yang tidak ada tempat, kan yang oversupply itu banyak Bu, misalnya bahasa Inggris, itu bisalah menjadi guru SD. Segala cara kami lakukan agar guru-guru yang sudah lolos PG ini bisa mendapatkan tempat, tetapi masih sejalan dengan undang-undang yang ada. Ini adalah terobosan-terobosan yang dilakukan, yang Bapak Ibu mungkin harus tahu apa kami ingin semua P1 ini segera terangkat. Dan tetap saja masih ada 12.279 yang belum terangkat karena mereka-mereka ini yang oversupply sudah dilakukan dengan berbagai treatment, tetap saja tidak ada tempat. Sebenarnya bukan berarti Indonesia nggak butuh beliau-beliau, Bu. Mereka dibutuhkan tapi bukan di daerahnya. Misalnya guru-guru ini adalah banyak guru di Kabupaten Pemalang. Sementara yang butuh itu bukan di Pemalang, misalnya di Sukoharjo misalnya. Dan regulasi kita di dalam Permenpan tidak bisa pindah. Kalau guru SD, SMP itu dari Pemalang ke Sukoharjo. Sebenarnya bukan berarti kita nggak butuh guru tersebut, tetapi tidak bisa lintas kewenangan. Menurut saya ini akan kita selesaikan. Mohon bersabar bagi teman-teman sahabat guru P1 yang belum dapat tempat, akan kami tuntaskan di tahun 2024. Lalu kita masuk, ini adalah sekedar update kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu sekarang apa dan bagaimana peluang karir pengembangan diri bagi P3K, bagi teman-teman guru yang sudah jadi P3K. Di dalam undang-undang yang sekarang baru terbit, Undang-Undang ASN, ini sebenarnya nanti perlu dicermati lebih jauh. Banyak yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Guru Dosen. Mungkin jika kita tidak merubah undang-undang guru dosen kita, guru dan dosen akan dikecualikan dalam hal mendapatkan kesejahteraannya, karena kesejahteraan itu dimungkinkan berbasis kompetensi guru sampai mendapatkan gaji pendapatan hingga 20 juta itu dalam undang-undang ASN. Sekarang kita lihat di sini pengertian ASN dulu. ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi Bapak Ibu adalah ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, yang angkat bukan kami. Jadi kalau ada yang tolong Bu angkat kami itu salah, yang angkat adalah PPK setempat dan diserai tugas dalam satu jabatan pemerintahan. Maka mohon maaf jika tidak bisa di sekolah swasta, ya, atau diserai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangan. Jadi kami sangat mohon maaf jika ada yang ingin P3K kembali ke sekolah swasta, karena aturan ini tidak bisa mengatakan demikian. Lalu PP3K sendiri itu apa? Adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Jadi Bapak Ibu, di dalam undang-undang yang baru pun, kalau kemarin kami ingin asosiasi perguruan tinggi swasta atau asosiasi sekolah swasta untuk mengajukan permohonan kepada Kemenpan RB agar keinginannya P3K bisa diletakkan di sekolah swasta itu ternyata tidak bisa masuk dalam pasal ini, karena definisinya adalah mereka yang masih melaksanakan tugas pemerintahan.